dengan flat nipple atau puting yang datar atau tidak keluar saat menyusui anaknya, itu jangan khawatir, tetap bisa menyusui. Halo semuanya, selamat datang di channel Omah DIP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Mahda. Dan di videoku yang kemarin aku sudah cerita tentang bagaimana sih perjuanganku menyusui dari anakku yang pertama sampai anakku yang kedua. Nah, setiap ibu itu memiliki bentuk puting yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya, mulai dari bentuknya, ukurannya, dan derajat keluarnya puting. Ada yang bentuknya normal, yaitu yang menonjol, jadinya anak lebih mudah untuk menghisap puting. Bentuk yang normal itu adalah bentuk puting yang mengeras jika diberi stimulasi, jadinya itu yang biasanya ibu-ibu normal biasanya. Jadinya ini sangat memudahkan anak untuk menyusu. Tapi ada juga yang memiliki bentuk puting itu yang datar atau bahkan ada yang terbenam atau mendelep, yang bisa membuat kesulitan untuk bayi menghisap payudara ibunya. Puting datar yaitu puting yang bentuknya pendek dan ini tidak bisa keluar setelah memberi stimulasi gitu, jadinya diperlukan alat bantu untuk si puting itu bisa keluar. Ternyata nggak cuma dua jenis itu aja, macam-macam puting, jadi nggak cuma yang normal atau yang datar, tapi ternyata juga masih ada bentuk-bentuk puting yang lainnya, seperti ada puting yang tampak masuk ke dalam, puting yang tertarik ke dalam, dan terakhir adalah puting terbenam. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, yaitu bagaimana sih caranya supaya memiliki puting datar itu tetap bisa menyusui sampai 2 tahun. Nah, yang pertama kita bisa lakukan saat kita hamil tua, yaitu sekitar usia 38 minggu, dengan cara membersihkan ujung putingnya. Jadinya kita bersihkan bisa pakai baby oil, lalu kita bisa menarik biar si putingnya itu keluar. Tapi jangan terlalu lama karena ini bisa membuat kontraksi dan perut itu bisa kram gitu. Jadinya kita harus hati-hati dan jangan terlalu lama. Nah, yang kedua, kita bisa menarik puting itu keluar sebelum bayi itu menyusu. Jadinya sebelum bayinya itu melekat, itu dikeluarkan dulu pakai tangan. Kita bisa mengeluarkan pakai tangan. Ini alat suntik yang dipotong di ujungnya itu. Nah, bentuknya seperti ini. Ini namanya metode syringe. Bener nggak sih ngomongnya? Yaitu adalah dengan menggunakan alat suntik yang dipotong. Cara memakai alat ini tinggal ujung suntikannya itu ditaruh di atas putingnya, lalu ditarik aja kayak mau nyedot cairan gitu loh. Nah, nanti putingnya itu akan keluar sendiri. Nah, alat itu bisa digunakan ketika kita akan menyusui anak kita. Menyusui itu produksi ASI itu kan terus ya, tapi si anak itu masih belum pandai menyusui, jadinya itu keluarnya sedikit, tapi produksi ASI terus aja keluar gitu. Jadinya itu bikin payudara sakit sampai keras, kadang sampai menggigil, sampai demam kayak gitu. Keluarkan dulu sedikit biar nggak keras kayak batu, dikeluarkan sedikit, terus nanti bisa lebih gampang lagi buat anaknya nyusu. Selain itu, dengan menggunakan pompa itu juga membuat si putingnya itu juga akan keluar gitu, dan nanti bayi akan lebih mudah lagi untuk menyusunya. Berhubungan dengan yang sebelumnya yaitu tentang pompa ASI, hasil pompa ASInya itu nggak saya buang, jadi saya tetap memberikan susu pada anak saya, tapi tidak menggunakan DOT, tapi saya menggunakan sendok obat. Nah, itu dimasukkan sedikit-sedikit aja buat anaknya. Jadinya nanti anaknya tuh nggak rewel gitu, karena dia kan kasihan ya, udah lapar, capek, nyusu nggak bisa-bisa. Akhirnya saya beri ASIP itu dengan menggunakan metode sendok obat. Nah, sendok obat itu menurutku yang paling gampang karena mudah dicari. Minumkan ke bayinya itu juga mudah dan nggak bikin si bayi itu keselak-selak. Nah, alat selanjutnya yaitu adalah nipple shield, yaitu adalah penyambung puting.
Bentuknya tuh seperti ini, jadi kayak silikon, dan kita bisa menggunakannya itu langsung ditempelkan di atas putingnya. Tapi ini juga pro kontra, dipakai terlalu lama nanti bisa bikin bingung puting. Tapi untuk permulaan itu juga ini sangat membantu sekali gitu, membantu karena nanti bisa memudahkan anak untuk menyusu gitu. Menurutku ya boleh digunakan untuk awal-awal aja, jadinya nggak terus-terusan pakai itu terus, enggak, itu hanya untuk sampai si putingnya itu keluar. Kalau misalnya sudah putingnya keluar, nanti kita juga sambil belajar buat menyusui tanpa menggunakan pil. Nanti kita sambil dilepas, sambil kita belajar anaknya tanpa alat itu gitu. Jadinya nanti anak juga nggak akan bingung puting gitu, tetap dilatih karena menggunakan alat itu. Nah, selain dengan menggunakan alat-alat itu, bisa juga menggunakan kompres es. Jadinya nanti pakai handuk yang diisi es batu, di dalam kainnya itu handuk, dipijat-pijat dulu putingnya 1-2 menit gitu, lalu ditempelkan anduk yang ada es batunya itu gitu. Jadi nanti bisa membuat si putingnya itu bisa keluar. Jangan langsung pakai es batu karena payudaranya itu bisa mati rasa dan menghambat refleks pengeluaran ASI. Untuk kemarin aku lihat feed IG, ternyata ada juga alat menarik puting itu yang bentuknya seperti ini. Nah, ini juga salah satu alat yang bisa untuk menarik puting payudara supaya keluar. Nah, itu semua adalah cara ibu-ibu semuanya yang memiliki kasus yang sama dengan flat nipple atau puting yang datar atau tidak keluar saat menyusui anaknya, itu jangan khawatir, tetap bisa menyusui. Buat ibu-ibu yang sedang awal menyusui, itu yang misalnya belum keluar, terus susah untuk pelekatannya, itu juga jangan menyerah. Misalnya anaknya itu rewel sampai kayak frustasi gitu, lebih baik anaknya itu diayun-ayun dulu, ditenangkan dulu sampai dia nggak capek lagi, nggak frustasi lagi gitu. Misalnya kalau misalnya dia sampai geleng-geleng ke kanan ke kiri gitu, kita juga jangan ikut frustasi ya, jangan ikut sedih juga gitu. Kayak pengalamanku dulu, karena aku juga ikut nangis, jadi ini bayinya nangis, anaknya nangis, disuani ibunya juga melu dileweran nangis karena saking susahnya pelekatannya itu nggak pas-pas gitu, nggak nangis-nangis, jadi ini kita berdua nangis kabeh. Nah, di sini sangat dibutuhkan peran suami, harus bisa membantu gimana istrinya gitu loh, gimana istrinya, perjuangan seorang ibu untuk menyusui anaknya gitu, yaitu dengan cara memberikan perhatian yang lebih, ditenangkan, ditulang, diperhatikan, dipijeti, terus ikut menenangkan anaknya gitu. Seorang ibu itu harus bisa tenang juga, biar anaknya juga ikut tenang gitu. Jadi jangan gerusah-gerusu, kalau ibu gerusah-gerusu, panik, anaknya juga nanti ikut panik juga gitu. Jadi kalau misalnya kita sampai sedih seperti itu, mungkin anaknya bisa digendongke dulu sama Mbah He, dinina boboin dulu sama Mbah He, kita menenangkan diri dulu. Terus kalau misalnya kita si putingnya yang itu kok nggak keluar, misalnya kok masih mendelep terus, kita bisa menggunakan putingnya satunya lagi yang timbul gitu. Jadi yang sebelah kiri dulu, nanti sesekali kita belajar pakai yang kanan gitu. Jadi gantian, jangan sampai hanya menyusui sebelah. Nanti kalau menyusui sebelah juga nanti akan menimbulkan masalah lagi. Nanti yang kanan jadi mampet. Itu aja mastitis karena yang kanan nggak dikeluarkan gitu. Jadi tetap kanan kiri harus balance gitu, harus ganti-gantian. Seperti itulah perjuangan tips-tips yang bisa saya lakukan. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semuanya, buat calon ibu, buat ibu muda yang lagi belajar menyusui. Tetap semangat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe YouTube channelku Mahda IP. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi nantikan video selanjutnya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.